Panjang lebar udah disampaikan tentang betapa pentingnya sejarah, aktualisasi sejarah dan seterusnya. Nah, ini pertanyaannya teknis nih. Bagaimana cara efektif membangkitkan kesadaran sejarah bagi umat Islam? Dan tantangannya itu apa saja? Ya, baik ya. Cara yang paling mudah itu sebenarnya umat Islam dihadapkan dengan ini, dengan persoalan gitu ya. Kayak misalnya kemarin ini umat Islam dihadapkan dengan persoalan apa ini Pancasila misalnya ya. Nah, posisi Pancasila yang selalu dibenturkan dengan Islam, benar nggak sih gitu. Nah, gara-gara banyak yang membenturkan Pancasila dengan Islam, akhirnya orang kemudian menjadi penasaran gitu, menggali sisi historisitas dari Pancasila itu apa gitu. Kemudian ketika umat Islam dihadapkan dengan PKI misalnya, orang kan jadi penasaran, PKI ini apa sih gitu ya, dan seterusnya. Kan banyak orang-orang PKI yang atau pendukung-pendukung PKI yang wah kemudian berbalik ya, menciptakan wacana bahwa PKI itu pahlawan, bahwa PKI itu bukan penjahat di Indonesia, nah kira-kira gitu. Dan ini kan jadi bikin orang penasaran apa benar begitu gitu, dan bahkan menuding beberapa aktivis Islam dan bahkan penguasa-penguasa itu sebagai penjahatnya, mereka yang melakukan kejahatan kepada PKI. Nah, gara-gara itu kemudian orang menjadi menjadi tertarik kan untuk belajar sejarah itu. Nah, makanya penting juga ini setiap ada peristiwa-peristiwa ya tokoh-tokoh Islam, kemudian media-media Islam itu mengupasnya itu dengan memberikan sudut pandang dari sisi kesejarahan. Nah, itu biasanya akan membangkitkan minat juga kepada masyarakat untuk menggali terus sejarah gitu. Nah, ini salah satu cara efektif ya. Yang kedua, yang bisa kita lakukan di dalam membangkitkan minat untuk belajar sejarah itu adalah dengan mencari buku-buku sejarah yang menarik, karena biasanya kita menjadi males baca sejarah itu karena buku-bukunya tidak menarik. Nah, jadi artinya gini, ini dari sudut pandang awam saja. Sudut pandang. Jadi kalau awam ingin belajar sejarah, nah mulailah kita mencari buku-buku itu yang menyentuh kita gitu ya, yang kita senang membacanya. Mungkin tidak setiap buku senang atau mudah untuk dibaca. Misalnya kalau ada buku novel sejarah, wah ini di Proyo ada bukunya Ustadz Salim ya, tentang sejarah di Penogoro. Itu novel sebetulnya, jadi novel sejarah. Tapi karena ditulis dalam bentuk novel, mungkin bisa lebih menarik untuk disimak gitu ya. Nah, kita mulai misalnya dari situ dengan menyenangi novel sejarah. Itu lama-lama kita jadi penasaran, ini sejarahnya kayak gimana gitu. Nanti kita cari yang lebih referensial, yang lebih serius gitu. Nah, dengan terus memupuk ketertarikan kita pada sejarah, apalagi kalau sudah tertarik dengan sejarah, kita berhadapan dengan masalah-masalah yang setiap waktu butuh jawaban sejarah misalnya, itu akan semakin membuat kita menjadi tersemangati untuk menggali buku-buku sejarah. Dan sebetulnya di Indonesia ini salah satu yang cukup digemari ya di beberapa penerbit khusus itu adalah buku-buku sejarah. Dan bahkan kalau di lapak buku-buku bekas ya, lapak buku bekas ini baik itu yang online maupun yang offline, itu yang paling laku pasti buku sejarah gitu ya, buku yang ada kaitannya dengan urusan sejarah. Kalau yang ada kaitannya dengan teknologi, buku bekas itu paling nggak laku itu, karena teknologi lama itu kan nggak akan dipakai lagi sekarang kan. Dulu ada buku komputer tapi tahun 80 misalnya, itu kan wah jadul banget gitu. Sekarang pasti nggak akan laku itu, kecuali buat yang mau nulis sejarah komputer kan itu kan sangat jarang. Tapi kalau buku sejarah itu semakin lama buku itu ditulis gitu, itu malah semakin berharga. Umpamanya saya dulu punya buku sejarah tentang sejarah Indonesia, tapi sebelum Indonesia merdeka. Jadi kan orang belum menamainya ini sebagai Indonesia, karena Indonesianya juga belum merdeka kan. Itu ditulis oleh Sanusi Pane misalnya. Nah, Sanusi Pane hanya menyebutnya sebagai sejarah kawasan Nusantara saja kan gitu, karena belum ada Indonesia. Nulisnya tahun 1920-an. Nah, ini menjadi satu referensi yang menarik bagaimana dulu orang sebelum Indonesia ada, tapi dia menulis tentang Indonesia misalnya gitu. Terus nanti setelah Indonesia ada, gimana orang bercerita tentang Indonesia, itu kan nanti lain lagi. Jadi sejarahnya selalu selalu menarik gitu. Nah, ini yang
apa yang nanti insya Allah ya membuat kita akan terus tersemangati untuk mencari buku-buku sejarah itu, karena memang pada dasarnya itu buku-buku sejarah itu menarik ya kalau kita sudah mulai masuk ke dalamnya itu. Dan penerbit-penerbit buku yang bergenre sejarah, saya kira di antaralah yang insya Allah dia akan bisa bertahan ini. Proyu juga konon katanya ini buku-buku sejarahnya sekarang sudah mulai sudah mulai naik. Sebenarnya di Jogja ini ada juga ya satu penerbit yang fokus ya menerbitkan sejarah, itu ada kawan saya. Terus di Jakarta juga ada satu penerbit khusus aja buku sejarah itu, dan itu ternyata audiensnya ada dan banyak buku-buku sejarah itu yang laku. Bahkan ada buku sejarah yang tebel-tebel ya, yang dijual jutaan, dibikin satu paket, itu laku dicetak berulang-ulang oleh satu penerbit. Itu menandakan bahwa sebetulnya kalau kita sudah mulai senang dengan sejarah itu, kita akan mencari buku sejarah itu bukan yang semakin tipis gitu, tapi yang semakin tebel gitu. Jadi kalau semakin tebel itu maknanya semakin dibutuhkan informasi yang lebih detail dan lebih banyak gitu, sehingga nanti informasi yang detail dan banyak itu akan lebih memberikan insight, akan memberikan masukan yang baik untuk pemikiran kita. Tapi untuk mengawalinya tadi itu ya, kita ikuti aja tuh isu-isu sejarah, kemudian kita mulai dengan membaca buku-buku sejarah yang menarik dulu, yang pendek-pendek dan sebagainya gitu. Mungkin buku saya Jas Mewah ini mungkin cocok juga karena dia sifatnya kan artikel-artikel pendek-pendek gitu ya, bagi yang mencari referensi tetapi bukan yang mendalam ya, referensi awal lah tentang satu peristiwa tertentu, itu bisa dijadikan alternatif. Tentu buku saya tidak akan memenuhi ekspektasi bagi yang ingin mencari data lebih detail kan gitu ya, lebih detail. Karena data yang detail itu nanti disiapkannya atau dibuatnya itu nanti dalam buku-buku yang lebih tebal lagi. Saya nulis juga kan tentang referensi yang sifatnya referensial tadi, tentang satu peristiwa tertentu yang detail gitu. Tapi itu biasanya tidak dibaca oleh pembaca-pembaca pemula yang baru belajar sejarah gitu. Dan nanti itu adalah pembaca lanjutan. Tapi insya Allah saya kira nanti secara bertahap kita akan sampai ke tahap itu gitu. Itu Mas Yudi. Baik, terima kasih.